Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima yang berkata demikian. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apa perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Nasar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata nasar itu adalah sebuah janji dari seseorang kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu hal jika apa yang ia harapkan itu dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang terikat janji dengan Allah ketika Allah memenuhi harapan, doa, dan permintaan mereka. Dan Alkitab menegaskan di dalam Pengkhotbah 3 sampai ayat yang kelima tadi, ada satu bagian yang Allah menegaskan di sana bahwa lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi engkau tidak menepatinya. Bahkan di bagian ayat yang sebelumnya Allah berkata dalam firman itu bahwa kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Allah tidak senang. Ya, kita mau lihat saudara, Alkitab punya 4 tokoh yang mau saya share hari ini tentang nasar mereka dan bagaimana mereka menjadi teladan orang-orang yang membayar nasar mereka. Kita mau lihat tokoh yang pertama adalah pemazmur. Mazmur 116. Mazmur 116 nanti saudara bisa baca di ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, saya katakan intinya di sini buat saudara. Pemazmur berjanji kepada Allah bahwa jika Allah meluputkan dia dari maut, Allah menjawab doa dia, maka seumur hidup, ini nasarnya loh saudara, seumur hidup dia akan terus berseru kepada Allah. Dan benar-benar Allah mendengar doanya, dia luput dari maut, dia diselamatkan, dan dia membayar nasarnya di Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Dan waktu dia membayar nasar, dia berseru kepada Allah bukan di hadapan Allah saja, tapi juga di hadapan umat Tuhan. Dia seumur hidup berseru hanya kepada Allah. Yang kedua, kita lihat tokoh yang kedua adalah Yunus. Saudara nanti bisa baca di dalam Yunus 2 ayat pertama sampai ayat kedua dan ayat ke-9. Yunus adalah orang yang diutus oleh Allah ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Dan dia mengalami masalah sampai kemudian dia ada di dalam perut ikan besar. Di dalam perut ikan itu selama 3 hari Yunus berdoa. Dan dia bernasar di dalam itu bahwa dia akan membayar nasarnya kalau Allah mendengar dan menjawab doanya. Allah kemudian memerintahkan ikan memuntahkan Yunus. Yunus keluar dari perut ikan, dan kemudian Allah mengutus Yunus ke Niniwe dan Yunus pergi. Nasarnya apa? Menunaikan tugas pelayanan yang Allah berikan bagi Yunus yang awalnya Yunus gak mau. Allah menyelamatkan Yunus. Allah membuat Yunus luput dari bahaya di laut, juga dari ikan yang besar itu. Dia ditelan ikan tapi dia tidak dimatikan di dalam perut ikan itu. Yunus membayar nasar untuk ke Niniwe supaya orang-orang Niniwe bertobat. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu Hana. Seorang perempuan yang kandungannya sudah tertutup. Alkitab berkata dia mandul. Tapi Hana berdoa kepada Allah dan Hana bilang dia meminta seorang anak laki-laki. Dan jika Allah memberikan anak itu bagi dia, Hana bernasar. Hana akan mempersembahkan itu kepada Tuhan untuk dia melayani Tuhan di rumah Tuhan.
Di dalam 1 Samuel 1 ayat 11, ayat 20, ayat 27 sampai ayat 28. Di sana kita bisa lihat Hana bernasar dan kemudian Allah menepati, Allah menjawab doa Hana. Dan Hana pun menepati nasarnya. Dia membayar nasarnya. Samuel yang masih muda itu dibawa di bait Allah. Dia bertumbuh dalam asuhan Imam Eli di bait Allah. Dan dia dipakai menjadi seorang nabi yang luar biasa di zaman itu. Apakah Hana ada bonus ketika dia mempersembahkan Samuel? Iya. Alkitab berkata, kemudian Hana diberikan Tuhan 5 anak lagi, yaitu 3 anak laki-laki ditambah 2 anak perempuan ketika dia membayar nasar kepada Allah. Tokoh yang terakhir, yaitu nasar yang dibuat oleh seorang hakim, seorang pemimpin, Yefta. Itu kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30, 31 dan ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Yefta bernasar jika Allah menuntun dia mengalahkan musuh dan dia pulang selamat sampai ke rumah keluarganya, maka orang pertama yang menyambut Yefta keluar dari rumahnya itu akan menjadi milik Allah. Yefta akan menyerahkannya menjadi milik Allah, tidak lagi menjadi milik Yefta. Dan ini mau saya share, ini luar biasa saudara. Yefta benar-benar dijawab Allah, dia menang. Umat yang dia pimpin juga menang atas musuh. Lalu dia kembali ke rumahnya. Dan orang pertama yang keluar dari rumah Yefta itu di luar dugaan Yefta. Saya ulangi, orang pertama yang keluar dari rumah Yefta itu di luar dugaan Yefta. Bukan pembantunya, bukan ponaannya, bukan istrinya, tapi putri tunggal satu-satunya dari Yefta yang keluar. Dia menari dengan rebana menyambut ayahnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yefta tidak menduga bahwa nasarnya ini benar-benar sulit untuk dia tepati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya ada di posisi Yefta, dan orang yang keluar itu adalah putri satu-satunya yang dipunyai oleh saudara dan saya, dan itu harus dikorbankan menjadi korban bakaran bagi Allah, apakah saudara akan membayar nasar itu kepada Allah? Saya yakin semua orang akan sulit melakukan ini. Tapi kita mau lihat, saya mau baca buat saudara dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-35, bagaimana Yefta meresponi ketika putrinya yang keluar pertama menyambut dia. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi anak tunggal Yefta. Ayat yang ke-35. Demi dilihatnya dia, ketika Yefta melihat putrinya, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Yefta komit. Walaupun nasar yang harus dia tepati itu di luar dugaan, yang keluar adalah putri satu-satunya. Dan kalau saudara baca selanjutnya, putrinya juga tidak keberatan jika Allahnya membayar nasar, yaitu dia adalah orang yang harus dipersembahkan kepada Allah. Tuhan mau bilang di bagian ini buat saudara dan saya, ada berapa banyak saudara dan saya bernasar, tapi nasar yang harus kita berikan bagi Tuhan itu tidak sesulit Yefta, tapi kita menjadi orang yang menunda, berbelit membayar nasar. Tapi saudara lihat Yefta, ketika dia bernasar kepada Allah dan Allah menyelamatkan dia, menjawab doanya, dia menang. Lalu dia pulang ke rumahnya dan disambut oleh putrinya. Dia bilang dia tidak akan mundur dari nasarnya. Dan ini harus menjadi teladan saudara dan saya. Hari ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, Tuhan tidak suka orang yang bernasar tapi tidak menepatinya. Bahkan Tuhan bilang lebih baik kamu tidak bernasar daripada kamu bernasar
tapi tidak menepatinya. Mari lihat 4 tokoh yang ada di dalam Alkitab tadi. Belajar dari mereka. Mereka orang-orang yang juga bernasar kepada Allah. Allah menjawab mereka dan mereka tidak menunda untuk membayar nasar mereka. Saudara tahu, mereka tidak menunda. Di hari Allah meminta bagian, Allah tidak meminta, tapi di hari mereka dijawab, maka mereka menepati nasar itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bernasar? Sebaiknya jangan bernasar. Apakah saudara terlanjur bernasar? Ya, saudara sendiri berurusan sama Tuhan untuk menepatinya. Apakah saudara menjadi orang yang mulai bulet, muter ketika bernasar dan saudara sengaja mengulur waktu untuk menepatinya? Itu juga urusan saudara dengan Tuhan. Karena Allah berjanji di dalam pengkhotbah tadi, jika kita bernasar dan kita tidak menepatinya, itu kita berdosa terhadap Allah. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang yang bernasar dan komit menepatinya kepada Allah. Amin.